Masya Allah, hayyakumullah. Gimana Bang Dika? Hah? Sehat? Alhamdulillah, bikhair. Gimana? Ustaz, jadi kan kami udah kelas 3. Sebagian kami ada yang kuliah, ada yang ngabdi, ada yang kerja. Jadi gimana nasihat Ustaz untuk kami? Masya Allah, ini udah kelas 3 nih. Ada beberapa orang, banyak nih antum, angkatan antum sudah kelas 3, mau selesai. Ya mungkin ada yang mau kuliah ke luar negeri, di dalam negeri, ada yang mau ngabdi atau kegiatan lainnya. Maka saran ana, siapa yang bisa lanjut untuk nuntut ilmu, belajar lanjut. Apakah ke luar negeri, ke Yaman, itu yang paling mudah ya untuk saat ini, atau ke Madinah melalui pendaftaran, atau ke dalam negeri di universitas yang sunnah, yang bermanhaj salaf. Atau mungkin sebagian antum memang punya potensi untuk mengabdi, boleh mengabdi di pendidikan kita atau di sekolah-sekolah kita. Tapi yang jelas, yang lebih utama antum lanjut belajar itu lebih baik. Apakah ke Yaman tadi? 6. Ya Zamro, harus seperti itu. 6. Jadi Ustaz, coba ceritain sedikit gimana Ustaz bisa awal ke Yaman. Panjang itu ceritanya ya. Kalau kita mau cerita nggak cukup waktu untuk sekali duduk, perlu berhari-hari. Tapi poinnya, dulu kami berangkat ke Yaman itu berawal dari nasihat juga. Nasihat dari seorang ustadz, dari mudir kami. Kami dapat nasihat, dapat wejangan dari guru kami, Ustadz Ridwan Abu Jundi Al-Minangkabawi hafizahullah. Ketika itu kalau tidak salah ana, ba'da subuh beliau naik ke atas mimbar menasihati kami para penuntut ilmu untuk bersemangat belajar dan memperbanyak doa. Di antara poin doa yang beliau sampaikan kepada kami agar para santri itu memperbanyak doa untuk dirinya, kebaikan untuk orang tuanya. Di antara kebaikan untuk dirinya itu, di antara doa yang beliau sarankan, sisipkan, ya Allah, istiqomahkan kami untuk terus menuntut ilmu dan sampaikan kami bisa belajar di tanah para nabi, di bumi para ulama. Beliau sebutkan Madinah, Yaman, sampaikan kami bisa belajar ke negeri para ulama. Maka dari situ kami termotivasi untuk selalu berdoa. Di dalam sholat, di luar sholat, di waktu-waktu yang mustajab, selalu nggak pernah tinggal doa, ya Allah sampaikan kami ke negeri para ulama untuk menuntut ilmu. Sampaikan kami ke negeri para ulama untuk bisa menuntut ilmu dan melanjutkan menuntut. Selalu itu doanya. Dan itu kalau nggak salah ana mulai dari awal tahun 2008. Ketika mendapatkan nasihat itu dari beliau hafizahullah, langsung kami praktek doa. Kami praktekkan itu dalam sholat, di waktu-waktu mustajab. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya di tahun 2012. Jadi intinya di sini adalah doa. Doa terus, jangan putus-putus. Kenapa? Doa yang kita punya. Kita nggak punya uang. Kita nggak punya kuasa, kita nggak punya takdir. Kita punya doa. Jadi antum doa saja, jangan pikir orang tua saya susah, orang tua saya nggak ada duit. Sama kita semuanya. Tapi doa itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tua kita punya kemampuan, punya duit untuk membiayakan pendidikan kita. Yang akhirnya di tahun 2012 anak sudah mantap ya ngomong ke orang tua. Maka orang tua pun meningkatkan doanya, kami tingkatkan doanya kami. Dan akhirnya orang tua dengan persiapan, jual kendaraan, jual tanah untuk berangkat. Intinya, kenapa bisa berangkat ke Yaman? Satu doa. Dengan doa itu membesar azam kita, tekad kita untuk berangkat itu jadi besar, cita-cita kita jadi besar. Maka jangan lupakan doa. Dan antum harus yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian, minta sama aku, akan kukabulkan. Kita harus yakin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Antum harus yakin, doa, kekuatan doa itu dahsyat luar biasa. Antum punya doa, banyak-banyak berdoa. Murahkan rezeki orang tua kami ya Allah, untuk kami bisa melanjutkan pendidikan. Jangan khawatir. Oh kami orang tua miskin, oh kami orang tua nggak mampu, oh kami ayah nggak ada lagi, oh kami ibu nggak ada lagi, macam mana kami mau melanjutkan pendidikan. Doa, Allah akan wujudkan semuanya. Nah itu doa. Maka antum perbanyak doa, semuanya antum perbanyak doa. Ya Rehan. Jadi gini Ustaz, sebagian dari kami kan ada yang mau ke Yaman nih Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk kami yang mau berangkat nih Ustaz? Iya, alhamdulillah sebagian antum mau ke Yaman, semua sudah dipersiapkan ya. Berarti tinggal menunggu keberangkatan. Kurang lebih ada 3 orang di antara antum yang akan berangkat dalam waktu dekat ini. Maka nasihat ana yang pertama, luruskan niat. Tujuan ke Yaman itu bukan untuk dapat nama, bukan biar dapat gelar, biar nanti dikatakan sebagai alumni Yaman, biar nanti jadi begini segala macam, enggak. Antum niat ke Yaman itu belajar karena ibadah, karena nuntut ilmu. Tujuan pertamanya apa? Ibadah, bukan untuk jadi ini, biar ini, enggak. Tujuan utama nuntut ilmu itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kalau antum sudah luruskan niat dan mantap niat ketika di Yaman, maka jangan kecewakan orang-orang yang berharap besar dengan keberangkatan antum ke Yaman. Artinya antum semangat belajar di sana. Dekati orang-orang yang semangat, terutama para guru, para masyayikh. Dekat belajar dengan para masyayikh, dekat dengan masyayikh. Jangan minder, jangan malu dekat sama guru itu. Antum punya guru nahu, punya guru akidah, punya guru tafsir, dekat, tempel. Jangan nggak enakan. Antum mungkin di pondok malu dekat sama ustaz, ngobong sama ustaz, curhat sama ustaz. Ketika sudah di Yaman, antum harus dekat. Saya ini harus dekat dengan para masyayikh, harus dekat dengan para ulama. Jangan membatasi di setiap ada peluang bisa berjumpa, bisa duduk, minta nasihat. Harus semangat, dan itu akan menjadi penyemangat yang luar biasa ketika kita berada di Yaman. Kemudian semua kebutuhan antum upayakan harus ada kitab-kitab. Dan antum harus punya kitab, beli kitab. Jangan sibuk beli pakaian, beli apa, update HP. Beli kitab, keperluan belajar antum beli. Ana dulu pengalaman ketika ana beli kitab, setiap ana dapat uang jajan ya dari orang tua, atau ada hadiah orang kasih, orang transfer, selalu ana belikan kitab. Ada jatah untuk kitab. Jadi uniknya itu penuntut ilmu pun, sebagian penuntut ilmu kalau temannya beli kitab, dia merasa aneh. Antum ngapain beli kitab? Nah ini hati-hati antum, ini syubhat. Antum ngapain beli kitab? Sekarang itu nggak model lagi kitab ya akhi. Sekarang ini modelnya gadget, maktabah syamilah. Antum beli HP semuanya ada di sini. Nah itu hati-hati antum. Ana dulu pernah tergiur seperti itu. Beli HP aja. Antum punya uang $200, $300, beli HP. HP semua kitab, ribuan kitab bisa di sini. Iya. Tapi HP maktabah syamilah itu bertahannya cuma sesaat. Berapa lama orang pakai HP? Setahun 2 tahun. Habis itu ganti HP, hilang semuanya. Tapi kitab tahun-tahun. Antum nggak pakai lagi, antum nggak baca lagi, anak antum baca, murid-murid antum baca. 20 tahun kemudian masih bertahan, dan ini menjadi amal jariah. Jangan antum dengar orang beli HP pakai maktabah syamilah. Beli kitab. Ana pernah dapat transferan 2 juta. 2 jutanya semua ana beli kitab Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada uang ana cicil Fathul Bari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab ya rujukan lainnya. Itu beli kitab, semangat. Terutama utamakan dulu kitab yang itu sedang pelajari. Silsilah Nahwu, silsilah Aqidah, semua itu. Beli kitab. Jangan sibuk bergaya. Jangan sibuk gimana kami ini butuh refreshing, merehat, jalan-jalan, melancong sana kemari, ABB. Jangan sibuk itu. Sibuk belajar, dan tujuan antum pergi ke Yaman untuk apa? Untuk ibadah. Pulang nanti bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jangan sibuk ya saya harus beli apa jam yang mahal lah, mana model jam harga-harga murah, jam yang mahal, pakaian yang mahal, bermerek.
HP yang mahal, kalau bisa iPhone dan seterusnya, nggak usah. Belajar antum. Pakai apalah kadarnya. Sederhana saja. Penuntut ilmu itu ciri khas penuntut ilmu apa? Sederhana. Dan Nabi SAW menyebutkan kesederhanaan itu bagian dari iman. Innal badzadzah minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Jadi antum jangan tergiur dengan orang yang punya ini punya itu, uang banyak, wah masya Allah, tidur di hotel, sewa funduk segala macam. Antum jangan tergiur sama itu. Antum fokus belajar. Banyak titipan harapan dari orang-orang yang menyayangi antum. Jangan kecewakan mereka. Jadi luruskan niat, dekat dengan para guru, ya kebutuhan belajar semua itu antum siapkan. Dan satu lagi, doa tadi yang pertama, jangan putus, doa terus sampai antum selesai. Nah, seperti itu. Jadi antum yang kuliah di dalam negeri juga bersemangat. Terus perbanyak doa dan tingkatkan azam tekad kita ini untuk apa? Adanya kita di dunia ini untuk apa? Saya kuliah untuk apa? Saya hidup untuk apa? Semuanya untuk akhirat. Perjalanan kita semuanya ini yang kita lakukan sebagai bekal untuk akhirat kita. Maka semangat. Yang mengabdi semangat. Saya nggak lanjut kuliah dulu Ustaz. Mau ngabdi dulu setahun 2 tahun karena pertimbangan ini dan ini. Silakan. Oh saya mau lanjut Ustaz. Kemana? Ke Yaman. Oh saya lagi ngurus berkas Ustaz. Mau ke Madinah, saya mau belajar ke Universitas Taif, saya mau masuk ke Universitas Islam Madinah, saya mau masuk ke Universitas Riyadh, saya mau masuk ke Universitas Ummul Qura Makkah dan seterusnya. Urus berkas semuanya. Urus terus, banyak berdoa. Ya, segala kelemahan antum, kesulitan kita, itu jalan keluarnya adalah doa. Ingat kekuatan doa, dan doa itu inti daripada ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Yang penting semuanya harus semangat, jangan pesimis. Dan yang terakhir nasihat ana, antum mau selesai, antum mau mengabdi, antum mau lanjutkan, pantaskan diri antum untuk semua itu. Pantaskan untuk mengabdi, pantaskan diri untuk kuliah, pantaskan diri untuk menuntut ilmu, pantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Antum mau ngabdi, pantaskan. Saya ini pantas enggak ngabdi? Saya ini mau kuliah, saya ini mau belajar ke Yaman, pantas enggak? Saya ini ke Yaman. Oh, saya belum pantas, belum siap. Saya harus pantaskan diri saya. Saya ini mau jadi dai, saya harus pantaskan. Saya ini mau jadi pengajar, saya ini mau jadi orang baik, saya harus pantaskan diri. Siapkan semuanya. Antum harus pantaskan diri dari sekarang. Bagaimana aktivitas antum dari awal bangun sampai tidur kembali. Pantaskan diri antum menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semangat semua.